Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Zahra dari kelas IT 4502 dan dari Regu Genzi, jurusan S1 Teknologi Informasi dan Fakultas Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Proximity Day 6 dengan studi kasus robot yang akan mengambil alih pekerjaan manusia di masa yang akan datang. Revolusi Industri 4.0 telah mengubah ritme perkembangan teknologi dunia. Perkembangan teknologi sangatlah pesat, penelitian mengenai teknologi tengah marak dilakukan. Otomatisasi dalam segala bidang telah dikembangkan. Salah satu evolusi yang sangat besar saat ini adalah pengembangan robot dengan artificial intelligence. Artificial intelligence atau AI dalam bahasa Indonesia sering dikenal dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan bentuk action dari perintah yang dibuat untuk menciptakan kesan human-like atau seperti layaknya manusia pada suatu perangkat. Perintah atau command ini datang dari source code yang sudah dibuat oleh programmer menggunakan bahasa pemrograman. Yang perlu diingat di sini adalah AI itu bukan objek berbentuk fisik, melainkan objek digital. Oleh karena itu, AI membutuhkan perantara dari objek fisik atau perangkat untuk menunjukkan kepintarannya tersebut. Contoh AI yang pertama di dunia otomotif, Elon Musk telah mengembangkan mobil listrik dengan segala otomatisasi yang dilakukan sehingga tidak membutuhkan driver untuk tidak membutuhkan manusia untuk mengendarainya, atau bisa disebut dengan mobil autopilot. Yang kedua ada robot Sophia. Robot Sophia ini salah satu evolusi yang sangat besar di saat ini. Robot Sophia dapat melakukan hampir semua pekerjaan yang kita perintahkan, atau bahkan bisa berbincang dengan manusia selayaknya manusia dengan manusia. Dampak positif dari studi kasus tersebut yang pertama, robot membantu meringankan pekerjaan manusia, tidak punya rasa bosan, lelah, dan emosi. Robot mudah dan cepat dalam perbaikan. Robot bisa dibuat sebesar dan seperti apapun yang kita mau dan seperti apapun yang dibutuhkan gitu. Di industri, robot adalah pekerja yang ikhlas. Dampak negatifnya yang pertama itu ada manusia menjadi pemalas. Sebenarnya dampak negatif yang pertama ini hampir uh, mirip sama yang pertama dari dampak positif. Kenapa? Karena kita ambil contoh di robot auto cleaner. Robot auto cleaner ini akan memberikan dampak yang sangat positif kepada orang-orang yang memang mempunyai agenda yang sangat padat. Jadi mereka tidak perlu khawatir rumah mereka kotor. Uh, Mereka meninggalkan rumah dari pagi sampai malam misalnya, itu tidak perlu khawatir itu rumah kotor karena udah ada si robot auto cleaner ini gitu. Dan dia nggak perlu membersihkan rumah mereka lagi. Tapi untuk orang-orang yang memang memang kerjaannya di rumah aja gitu, maksudnya ya paling dia kerja dari pagi sampai siang udah habis itu pulang, itu tuh uh, atau yang di rumah aja gitu, itu malah bikin auto mager buat ngebersihin karena udah ada ya udahlah ntar udah ada si robot auto cleaner ini gitu. Terus yang kedua, sempitnya lapangan pekerjaan. Kita ambil contoh itu dari robot pelayan yang khusus penyandang disabilitas di Jepang. Robot tersebut kalau misalnya dikembangkan lagi uh, dipakai untuk resto-resto umum, tidak dikhususkan untuk penyandang disabilitas, itu akan mengancam manusia yang mempunyai pekerjaan tersebut. Yang ketiga, krisis energi. Krisis energi yang dimaksud di sini adalah robot ini kan bisa hidup karena adanya listrik. Jadi uh, krisis energi listrik itu makin menipis karena si robot ini kan makin sering-sering pakai si energi listrik ini gitu. Yang keempat, menumpuknya sampah. Kenapa? Bekas-bekas robot yang memang udah rusak gitu, yang nggak bisa dipakai lagi dan tidak didaur ulang, itu malah bakal bikin numpuk gitu dan jadi sampah. Yang kelima itu ada global warming. Yang terakhir, solusinya yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan robot.
terus mengarahkan generasi muda untuk membuka bisnisnya sendiri agar lebih banyak peluang kecil yang terbuka. Oke, referensi yang saya ambil itu dari website Universitas Estekom dengan judul Robot Artificial Intelligence akan menggantikan peran manusia. Yang kedua, dari website Universitas Al-Hurripan Kediri dengan judul Akankah teknologi dapat menghentikan pekerjaan manusia di masa yang akan datang? Yang terakhir adalah dari microdataindonesia.co.id dengan judul Positif dan Negatif Penggunaan Robot. Sekian presentasi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.